Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam vlog kita dalam perjalanan ke Amerika bagian timur bagian keempat. Setelah kemarin kita mengunjungi Taman Disney World, hari ini saatnya kita akan kembali ke New York untuk pulang. Untuk perjalanan kali ini, kita akan melakukan pemberhentian selama beberapa kali sebelum ke New York. Untuk pemberhentian pertama adalah di Kentucky dan pemberhentian selanjutnya di Washington, D.C. Setelah dari Washington, kita baru akan kembali ke New York. Rute yang kita lalui ini sedikit berbeda dengan rute yang kita tempuh sewaktu pergi dari New York ke Orlando. Setelah perjalanan kurang lebih 5 jam, akhirnya kita sampai di negara bagian Georgia. Sekarang ini kita sudah mencapai tempat peristirahatan serta pusat informasi pengunjung di Georgia. Di tempat ini, selain untuk bisa beristirahat sementara, kalian bisa mendapatkan berbagai macam informasi mengenai negara bagian Georgia. Negara bagian Georgia ini merupakan salah satu tempat yang mempunyai banyak jalur hiking di alam bebas. Oke nih, setelah istirahat sesaat, yuk kita langsung lanjut jalan lagi. Perjalanan kita masih lumayan panjang, sekitar kurang lebih 9 jam lagi. Hari ini rencananya kita akan bermalam di negara bagian Kentucky. Tidak berapa lama kita sudah mencapai negara bagian Tennessee. Cuaca di sini lebih cerah dibanding di Georgia. Setelah sampai di negara bagian ini, sekarang kami mau berhenti sebentar untuk makan siang dulu. Di area sini banyak restoran, tapi untuk kali ini kita mau makan salah satu restoran Chinese terkenal di sana, yaitu Panda Express. Menu makan di restoran ini sangat bervariasi, meskipun menu di sini adalah masakan Chinese, namun untuk rasanya sudah disesuaikan dengan lidah orang Amerika. Jadi mungkin bagi kalian yang sudah terbiasa dengan masakan Chinese, mungkin perlu ada waktu penyesuaian untuk rasanya. Namun secara keseluruhan menu makanan ini enak. Salah satu menu andalannya adalah orange chicken. Untuk ukuran porsi makanan di sini cukup besar. Untuk satu porsi makanan di sini bisa dimakan untuk berdua. Selesai makan, kita langsung melanjutkan perjalanan lagi. Sekarang ini kita sudah agak telat dari jadwal seharusnya, oleh karena kita akan langsung terus menyetir tanpa berhenti. Dalam perjalanan menuju Kentucky, kami menemukan berbagai pemandangan yang indah. Ini merupakan salah satu hal wajib yang kalian perlu lakukan apabila pergi ke Amerika Serikat. Sekarang ini hari sudah mulai gelap dan kita sudah memasuki area negara bagian Kentucky. Meski kita sudah di Kentucky, namun untuk menuju ke tempat kami tinggal masih lumayan jauh. Nah, ini kita akhirnya sampai juga di tempat kami menginap. Namun sebelumnya kita mau cari makan malam dulu. Sekarang ini merupakan malam Natal, banyak restoran yang sudah tutup. Moga-moga saja kita bisa ketemu tempat makan. Ada satu restoran Jepang yang buka nih. Yuk mari kita makan malam di sini saja. Restoran ini menyediakan sushi bar juga. Dari potongan dagingnya terlihat bahan yang digunakan berkualitas baik. Jenis daging yang ditawarkan di sini pun sangat beragam. Kita memesan sashimi salmon dan tuna. Tidak sabar untuk mencoba rasa sashimi ini. Daging sashimi dari ikan ini segar dan rasanya enak. Sashimi ini enak sebagai makanan pembuka. Yuk kita lihat-lihat menu dari restoran ini menyediakan makanan apa saja ya. Selain menu sashimi, restoran ini juga menyajikan makan lain berupa ramen maupun panggangan hibachi. Sekarang ini kita mau pesan menu andalan restoran ini, yaitu teriyaki plate,
Apabila kalian memesan menu ini, kalian akan mendapatkan combo komplit dengan salad, sup miso, dan nasi goreng. Untuk porsinya ini cukup besar ya. Buat kami porsi ini cukup untuk 2 orang. Selesai makan, kita langsung menuju ke hotel yang terletak di dekat restoran tersebut. Mari kita tur ruangan hotel ini. Kamarnya ini cukup besar, lengkap dengan perlengkapan standar fasilitas hotel dan 2 ranjang ukuran queen. Karena hari sudah cukup malam, kita mau istirahat dulu, sampai ketemu di esok harinya ya teman-teman. Halo, selamat pagi semuanya. Sekarang ini kita sudah bangun dan langsung menuju sarapan pagi. Hari ini hari Natal, jadi semua restoran tutup semua di pagi ini. Untungnya kami memesan hotel berikut sarapan. Menu sarapan yang disediakan di sini adalah menu ciri khas sarapan Amerika yang terdiri dari telur, roti panggang, sosis, dan lainnya. Kita sudah selesai sarapan, yuk kita berangkat sekarang. Untuk perjalanan hari ini kurang lebih 10 jam untuk mencapai Washington DC. Hari ini kita berangkat cukup pagi, supaya nanti sampai ke Washington DC tidak terlalu malam. Jalanan pagi ini juga cukup sepi mungkin karena hari ini adalah hari Natal. Jalanan tol di sini benar-benar sepi dan jarakannya cukup panjang. Namun pemandangan di sekitarnya sangatlah indah. Sebentar lagi kita akan memasuki negara bagian West Virginia. West Virginia ini merupakan salah satu negara bagian Amerika yang terkenal akan pegunungan yang tinggi serta sungai yang berwarna biru cerah dan merupakan salah satu destinasi wisata alami bagi pecinta alam. Sebentar lagi kita sampai ke area peristirahatan West Virginia. Kita mau istirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan kembali. Setelah beristirahat sesaat, kami melanjutkan perjalanan kembali. Suasana jalanan di sini sangat sepi sekali. Apabila kalian melakukan perjalanan darat, kami menyarankan agar melakukannya pada pagi atau siang hari. Beberapa daerah bagian sini sudah mulai bersalju. Meskipun saljunya belum begitu banyak, sangatlah menyenangkan untuk melihat pemandangan ini. Meskipun mengendarai kendaraan di area bersalju memiliki keindahan tersendiri, namun kalian harus tetap berhati-hati karena ada kalanya salju tersebut mencair dan menyebabkan jalanan menjadi licin. Semakin ke tengah daerah West Virginia, saljunya semakin tebal. Lihat kota kecilnya ini juga diselimuti oleh salju. Sekarang ini kita sudah melewati daerah bersalju dari West Virginia, dan sebentar lagi kita akan sampai ke Washington DC. Akhirnya tinggal sejam lagi kita akan sampai di tujuan kita. Sekarang ini waktu sudah menunjukkan pukul 6 malam dan hari sudah mulai gelap. Semoga saja kita tidak terlalu malam sampai di hotel. Kita sudah memasuki negara bagian Washington DC. Washington DC ini merupakan daerah ibu kota dari Amerika Serikat. Di sini merupakan tempat dari beberapa gedung pemerintah yang ikonik seperti The Capitol dan White House. Sebentar lagi, kita akan sampai ke hotel tempat kami menginap. Hotel yang kami tinggal ini terletak di pusat kota dan sangat dekat sekali dengan White House. Hotel yang kami tinggal bernama Hilton Washington Capitol Hill, karena hotel ini terletak dekat gedung Capitol yang hanya beberapa blok saja. Nah, kalau
Desain dari lobi hotel ini sangat modern dan terlihat begitu luas dan megah. Kita sudah selesai check-in, yuk kita langsung saja cek kamarnya seperti apa nih. Untuk kamarnya juga ukurannya sangat besar dan bisa ditempati untuk 4 orang. Karena hari sudah malam, kita mau pesan makanan lewat online saja. Malam ini kita memesan makanan Vietnam. Lihat ini porsinya cukup besar dan kelihatannya sangat enak dan menarik. Setelah makan malam, kita mau istirahat dulu. Sampai ketemu besok ya. Halo, selamat pagi semuanya. Beginilah pemandangan dari kamar hotel kami. Kita bisa melihat langsung gedung The Capital dari sini. Pagi ini kita mau mengunjungi National Mall. Tempat ini mempunyai beberapa bangunan dan memorial yang ikonik seperti Monumen Washington, Lincoln Memorial sampai dengan White House. Di Washington DC ini seperti di New York, untuk tempat parkir agak susah. Kami sarankan kalian naik taksi untuk pergi ke tempat atraksi seperti ini. Sekarang ini, kita sudah sampai ke area masuk White House. Untuk bisa masuk ke White House, kalian harus melakukan reservasi terlebih dahulu. Hari ini kita berencana untuk melihat bagian depannya saja, tidak sampai masuk ke dalam. Ini kita mampir dulu ke salah satu toko souvenir. Tempat ini pastinya akan menyediakan souvenir patriotik dan replika dari White House. Yuk mari kita masuk. Selesai lihat-lihat di toko ini, kita melanjutkan perjalanan ke area sekitar. Saat ini kita akan menuju ke salah bangunan ikonik di sini yaitu Lincoln Memorial. Sekarang ini kita sudah memasuki area DC National Mall. Di sini banyak bangunan monumen yang menjadi bagian sejarah dari Amerika. Dari area sisi sini kita bisa melihat bagian depan dari White House yang ikonik. Sekarang ini kita sudah memasuki area Monumen Washington. Monumen ini dibangun untuk menghormati George Washington, presiden pertama dari Amerika Serikat. Bangunan ini salah struktur yang tertinggi sebesar 169 meter. Kalian bisa masuk ke dalam bangunan ini untuk melihat bagian atasnya. Setelah melewati Monumen Washington, kita memasuki Taman Peringatan Perang Dunia Kedua. Monumen ini didedikasikan bagi para warga Amerika selama Perang Dunia Kedua. Bangunan ini memiliki 56 pilar granit yang mewakili berbagai macam negara bagian dari Amerika Serikat. Kita sudah mencapai area dari Lincoln Memorial. Monumen ini dibangun untuk menghormati Presiden Abraham Lincoln yang merupakan Presiden Amerika yang ke-16. Tempat ini merupakan salah satu atraksi turis yang paling ramai dan tempat ini merupakan simbol pergerakan hak asasi manusia. Setelah selesai melihat-lihat tugu peringatan ini, sekarang kita akan menuju ke tempat makan siang kami. Restoran Founding Farmers ini terletak hanya beberapa blok dari White House. Restoran ini menyajikan menu khas makanan Amerika dengan bahan segar yang berasal dari petani lokal. Salah satu menu pembuka yang disarankan dari restoran ini adalah buttermilk biscuit. Roti ini terlihat sangat enak dan memiliki wangi dari mentega segar. Kami juga memesan beberapa menu makanan lain seperti hotdog, ayam goreng, dan meatloaf. Yuk mari kita habiskan dulu makan siang kita hari ini.
Sekarang ini kami sudah selesai makan siang. Yuk mari kita lihat-lihat di sekitar sini ada tempat apa saja. Yuk sekarang kita mau pergi ke Macy's Department Store dan juga Chinatown. Untuk perjalanan ke sana tidak begitu jauh dari hotel kami, hanya sekitar beberapa menit saja. Untuk tempat parkir di sini cukup susah ya. Kalau kalian beruntung, kalian bisa dapat parkir di pinggir jalan dengan tarif yang lebih murah. Sekarang ini kita sudah sampai di Macy's Department Store. Macy's merupakan tempat belanja untuk membeli kebutuhan terutama pakaian. Terdapat banyak jenis pakaian untuk pria dan wanita yang ditawarkan di sini. Selesai dari Macy's, kita mau cari makan dekat-dekat sini nih. Sekarang ini kita sudah memasuki Chinatown yang ada di Washington. Yuk kita cari makan sekitar sini. Karena kita berada di Chinatown, makan sudah pasti jenis makan yang kita pilih adalah makanan Chinese. Seperti Nai, restoran ini adalah salah satu destinasi kuliner yang dituju apabila mengunjungi Chinatown. Meski tempatnya tidak begitu besar, namun makanan yang disajikan di sini cocok dengan selera kami. Selesai dari makan malam ini, kita mau kembali ke hotel untuk beristirahat. Kita mau istirahat lebih pagi karena besok kita akan memulai perjalanan balik ke New York. Sekarang ini kita mau balik ke hotel dan kebetulan melewati gedung Capitol Hill. Sampai ketemu di esok hari ya teman-teman. Selamat pagi semuanya. Sekarang ini kita akan menuju ke kota New York. Karena kami bangun agak telat, jadi kita tidak sarapan dan langsung kita berangkat. Hari ini kita ganti mobil. Sepertinya akan menyenangkan untuk mengendarai mobil ini. Perjalanan dari Washington DC ke New York akan memakan waktu sekitar hampir 4 jam. Perjalanan hari ini arus kendaraan lancar seperti biasa dan cuacanya sangat menyenangkan meskipun agak dingin. Kita sekarang juga sudah melewati terowongan Baltimore. Sebentar lagi kita mau berhenti untuk beli kopi dan makanan ringan. Kanan kita kanan. Susah. Kita sudah sampai ke Starbucks, salah satu tempat kopi yang populer di Amerika. Tempat ini bukan saja menyuguhkan kopi, tapi juga berbagai macam roti dan pastry yang enak. Di dekat area sini terdapat supermarket Target. Kemarin ini kita belum sempat belanja untuk beli oleh-oleh. Yuk kita mampir ke sini sebentar. Kami suka berbelanja di sini karena tempat ini menawarkan berbagai banyak macam makanan ringan seperti ini. Kita mau beli banyak nih, tapi terkendala di bagasi. Oke nih, kita sudah selesai belanja karena kita mau ke arah New Jersey untuk mampir ke salah satu factory outletnya. Kata orang-orang belanja di New Jersey biasanya cenderung lebih murah dibanding di New York. Sekarang kita sudah sampai di The Mills at Jersey Gardens. Pusat perbelanjaan ini merupakan salah satu mall outlet yang terbesar di New Jersey. Mall ini terdiri dari 2 lantai dan menyediakan berbagai macam barang branded. Kita mau makan siang dulu nih setelah perjalanan tadi yang cukup jauh. Di mall ini terdapat food court yang menyediakan berbagai jenis makanan.
Selesai makan, kita mau lihat-lihat di mall ini nih. Di mall ini banyak terdapat berbagai produk terkenal dengan harga yang lumayan murah. Oke nih, sekarang kita sudah selesai belanja dan mau langsung pergi menuju hotel kami di New York. Perjalanan dari New Jersey ke New York tidak begitu jauh, kurang lebih sekitar sejaman. Untuk kali ini kita akan tinggal di daerah Brooklyn. Hotel yang kami tinggal sekarang ini agak jauh dari pusat kota, namun tempatnya lebih tenang dibanding downtown New York. Untuk menuju ke pusat kota kurang lebih sekitar setengah jam. Harga hotel sewaktu musim Natal ini cukup tinggi. Kami hanya menginap semalam di sini karena besok kami akan pulang. Untuk ukuran kamar di hotel ini tidak begitu luas, namun ranjang yang ditawarkan masih berukuran queen untuk yang twin. Jadi hotel ini cocok bagi turis keluarga. Oke nih, selesai berberes, kita mau pergi ke Times Square lagi nih. Kemarin sewaktu ke sana kita masih belum selesai mengunjungi keseluruhan area tersebut. Parkir di area sini cukup susah. Banyak tempat yang menyediakan tempat parkir dengan kisaran harga sekitar $50 atau $60. Semakin dekat tempat parkir ke pusat kota, maka harga semakin mahal. Akhirnya setelah beberapa saat, kita dapat juga tempat parkir. Untuk menuju ke Times Square sekitar 15 menit dengan jalan kaki. Namun sebelumnya kita mau mampir dulu nih ke toko kue ini. Selagi berada di New York, jangan lupa untuk makan New York cheesecake ya. Dan sekarang kita sudah berada di area Times Square. Menjelang tahun baru area ini sangat ramai. Sekarang ini kita mau makan malam di Bubble Gum, salah satu restoran seafood Amerika yang mempunyai banyak cabang di mana-mana. Untuk di lokasi ini tempatnya cukup unik karena kita bisa melihat pemandangan langsung area Times Square dari lantai 2. Selesai makan, kita mau kembali ke hotel untuk beristirahat dan beres-beres koper untuk persiapan esok hari. Hari ini kita mau mengelilingi kota New York, sambil nantinya kita akan pulang malam ini. Sebelum pergi, kita mau sarapan dulu di hotel ini. Seperti biasa, menunya menyajikan menu sarapan pagi bergaya Amerika. Cuaca hari ini sangat dingin dan juga sedikit gerimis. Pagi ini kita akan mengitari area Brooklyn. Ada pun. Sekarang ini kita akan menuju ke jalan Wall Street. Wall Street merupakan salah satu jalan ikonik yang terletak di bagian bawah Manhattan yang merupakan jantung dari pusat keuangan Amerika. Jalan yang sempit di sini merupakan ciri khas dari jalan ini.
Di area ini terdapat bangunan ikonik juga seperti World Trade Center, Bursa Saham New York, dan lainnya. Dekat area sini juga ada salah satu bangunan ikonik yaitu bangunan pemadam kebakaran yang bertemakan film Ghostbusters. Bangunan ini merupakan tempat syuting asli dari film tersebut. Kita mau mampir sebentar di area ini. Selanjutnya kita mau cari makan siang dulu nih. Kita akan menuju ke Katz's Deli, salah satu restoran favorit dari warga New York. Akhirnya kita sampai juga di restoran ini. Antrian di sini sangat panjang sekali, butuh waktu sejam untuk sampai ke dalam. Di dalam restorannya pun tempatnya ramai juga, tapi jangan khawatir karena tempat ini perputarannya sangat cepat, sehingga kalian akan menemukan tempat duduk pada akhirnya. Akhirnya tiba juga giliran kami. Menu pastrami sandwich adalah menu yang kalian harus pesan kalau kesini. Porsi satu sandwich ini sangatlah besar dan potongan dagingnya pun sangat banyak. Lihat isi dagingnya ini, lebih cocok disebut menu daging dengan topping roti. Sekarang kita sudah selesai makan, kita mau menuju ke bandara untuk pulang. Sayang hari ini hujan terus-menerus, ada banyak tempat yang belum sempat kami kunjungi. Perjalanan menuju ke bandara JFK ini memerlukan waktu yang cukup lama. Pastikan kalian menyediakan waktu sekitar 3 jam untuk ke bandara untuk mengantisipasi macet dan penutupan jalan. Akhirnya kita sampai juga di bandara. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.